Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua David Ali Motovlog. Hari ini rencananya gua mau kemana ya? Rencana sih mau nyuci motor, tapi sebelum nyuci motor gua mau ada urusan dulu sebentar. Ada apaan? Gue mau nunjukin, berhubung motor gue kotor banget kan, belum pernah dicuci. Karena setiap mau dicuci itu hujan terus. Sekalian aja gue nunjukin, unik nih cucian motor di sini, udah kayak cucian mobil, kayak hidrolik. Kalau di Bekasi sih ya gue udah lama, jadi biasa aja. Cuma kan di kampung gua belum ada yang pakai begituan, cuci motor masih biasa. Jadi gue penasaran, siapa tahu ada di antara lu semua yang penasaran juga. Wih, itu patah melewat, kelihatan nggak tuh tukang Telkom? Rubuh men. Gila, itu kena apaan? Masa kena angin? Tuh, datang semua. Gila, kabelnya ini bahaya banget nih. Kalau ada truk gede susah. Oh iya, ini hari Sabtu ya. Bener-bener gak ada istirahatnya, nih macet. Kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu biasanya pagi lancar, sore orang-orang tuh keluar kebanyakan sorenya. Nah, itu mobil tuh begitu tuh nyalip. Dapat nggak tadi mobil? Nah itu tuh nutup jalan begitu akhirnya kan, karena ketololan mereka, ketololan dia. Nih orang-orang gini. Udah tau macet bawa mobil masih aja nyalip, astaga. Ingin berkata kasar. Video yang kemarin dari 58 menit kan, videonya kan ada 3 video sebenarnya. Gua sambung-sambung, jadi total tuh harusnya 1 jam, 1 jam lebih lah. Gua edit, ternyata dapet cuma 30 menit. Gua mulai ngerekamnya itu kemarin jam di Bekasi ya, jam 3. Iya, mulai jam 3. Enggak ding. Ya jam 1, jam 2 lah. Pulang selesai nge-record itu jam 5. Sampai rumah jam 6. Langsung tuh gue kerjain kan, kejar waktu juga. Ngerjainnya juga itu agak ribet. Lu harus nonton hasil rekodan lu itu, sambil mana yang mau lu masukin, mana yang mau lu buang. Lu harus pilih. Dan lamanya di situ.
ngerekodnya itu 1 jam, jadi kan ya gue harus nonton dong 1 jaman itu, mau nggak mau, dan ngelihat mana yang gue ambil, mana yang gue buang. Bagus gue ambil, jelek ya buang. Jadi kesannya itu di situ gue ngomong mulu, nggak gue masukin ya istirahat bentar naik motor diem gitu, enggak. Jadi langsung aja gue sambungin, soalnya gue diemnya itu kalau pas macet, jadi sekalian potong. Susahnya di situ sih. Kalau yang video pertama gue nge-record bentar, itu cuma 15 menit, jadi gue nggak begitu banyak nonton, cuma 15 menit doang kan, dan videonya juga nggak banyak yang gue cut, hampir semua kepake, jadi cepet. Kalau yang kemarin tuh emang lumayan banyak sih. Oh iya, gue mau cerita. Tadi pagi pas videonya gue upload, semalam sih sebenarnya, kelarnya semalam. Cuma gue nggak ngerti ya, kenapa itu video jadi burem gitu. Padahal pas gue render itu bagus kok videonya, cuma pas diupload ke YouTube jadi begitu ya. Nggak tahu juga kenapa. Jadi gue saranin lu kalau mau nonton ya minimal 720 pixel. Kalau mau yang bagus ya syukur-syukur lu mau nikmatin video gue 180 pixel, 1080 pixel yang full HD. Tapi 480 juga masih bisa sih, masih bisa dinikmatin, cuma agak gimana gitu kan. Kalau layar kecil, smartphone yang layarnya kecil masih bagus sih itu. Kan gua nge-share juga tuh di WhatsApp, upload ya kan. Di Facebook juga gua share, Instagram gua share. Nggak tahu ini nyaranin apa nyindir gitu. Tapi sarannya bagus sih. Pakai kamera Insta360 aja bang. Kamera Insta360 itu bukan kamera biasa. Udah, gue cukup sih pakai kamera HP. Kalau misalkan mau pakai action cam ya oke lah, bisa nanti itu pakai action cam. Kalau buat kepikiran pakai Insta360 bang, ya kalau gue punya moge sih oke lah. Sayang juga kalau punya moge motornya nggak diliatin ya. Motornya cuma begini. Jadi bisa dipakai buat jalan-jalan aja udah seru. Malah motor yang begini tuh serunya cuma buat dipakai jalan-jalan, lu nikmatin suasana kota. Oh, cuma begini doang bikin macet loh. Seriusan. Jadi kita jadi anak senja anjay. Kita belok kanan. Nih orang-orang kayak gini nih, tukang parkir kayak gini tuh, lu udah nurut aja, jangan ngelawan gitu. Walaupun mereka bukan siapa-siapa, kita nurut aja tuh. Kayak gini kan pada ngelawan, jadi orang pada
jalan udah diatur, udah ada yang mau ngatur biar semua bisa jalan. Tapi ada aja gitu orang-orang yang greget, sumpah. Diatur nggak mau tapi pengen cepet. Aduh. Aduh, jalannya macet lagi. Di sini susah banget nyari jalan yang gak macet. Cuma depan rumah doang yang gak macet. Oh ya, buat kalian yang baru gabung, teman-teman yang baru gabung nih di vlog gua, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sekalian di share biar teman-teman lu tahu, saudara-saudara lu tahu. Sekalian lu bantu biar channel gue semakin berkembang, men. Ya walaupun gua nggak bisa ngasih apa-apa sih ke lu, seenggaknya adalah buat hiburan buat lu. Terus kalau lu mau ngasih saran-saran ke gua, langsung aja di komen. Mumpung subscribernya masih sedikit kan, jadi bisa kebaca. Takutnya kalau misalkan subscriber udah banyak, gua bingung juga bacanya. Ya ngomongnya udah kayak mau jadi channel yang gede aja. Bismillah aja, bismillah. Lu punya saran apa? Lu nyuruh gua kemana misalkan? Ya misalkan gua bisa, gua ada waktu, ya kita jalanin. Nih gua ada di Pondok Hijau ya. Pondok Hijau ini kalau misalkan lagi musim hujan juga banjir sih. Sama kayak tadi tuh Jatimulya. Kenapa Cil nangis? Kok nangis ada itu? Pandemi COVID. Kacau semua gara-gara COVID ya. Tapi di sini tuh enggak kayak ini, enggak sama yang lu pikirin, sama yang lu bayangin. Mungkin di bayangan yang lu bayangin tuh wah sepi banget, lockdown gitu kan. Terus banyak itu kemarin ada juga yang inbox di Facebook gua, kan di Bekasi lagi ada COVID katanya. Gini. Ya ada. Tapi nggak seheboh yang kayak di TV, yang kayak di berita itu. Di sini ya lu lihat biasa aja. Yang penting kita tetap pakai masker kan, jaga protokol. Nggak kayak yang video yang di share dari Cina itu yang sampai pingsan di jalan, toto lagi jalan terus jatuh mati kan. Enggak, biasa aja tuh, lu lihat jalan masih rame, kehidupan juga masih berjalan. Memang pertama sempat heboh, tapi hebohnya kayak apa ya? Ya kayak gini, biasa aja. Cuma perubahan yang paling berasa sih itu jaga jarak, terus sama setiap tempat itu ada apa namanya, tempat cuci tangan, terus semua orang pakai masker. Itu yang perbedaan yang paling berasa, dan gua rasa itu semua di apa namanya, di setiap kota, setiap kabupaten juga pasti kayak gitu. Terus buat malam, toko-toko kayak retail ya, Indo April sama Amamart. Aduh, ini mobil mau kemana sih? Toko-toko kayak Indo April sama Amamart juga masih
buka normal, sempat buka normal ya, bukan sekarang normal, sempat buka normal beberapa bulan terus. Wow, ampun Bang Jago, ampun Bang Jago, ampun Bang Jago, ampun Bang Jago. Gue berharap sih kalau orang yang tengil gitu kan naik motornya pas dia lagi kayak gitu nabrak ya, brak, seru tuh. Seenggaknya dapat pelajaran lah, dia tahu etika di jalan-jalan kecil ini dipakai buat kayak gitu kan, pantas gak sih? Ya, iya tahu motor lu bagus, cuma ya nggak harus begitu. Kecuali jalanan gede dan lu lagi kosong, oke lah, malah bagus. Kalau jalan lagi rame begini dan lu naiknya kayak gitu, ya mungkin lah lu diantara viewers gua ada yang setuju, ada yang enggak. Mungkin ada juga yang bilang ya lu mah nggak punya motor begitu sih, jadi begini. Ya iya, emang gua nggak punya, tapi gua masih ada sopan santun. Ya balik lagi, toko-toko kayak Alfamart sama Indo April itu sempat buka normal, tapi sekarang semenjak ada kayak PSBB itu dia mulai ngurangin jam operasionalnya. Mulai ngurangin jam operasionalnya dengan harapan orang-orang yang datang ke situ bisa berkurang. Tapi dari pengalaman gue kerja di retail ya emang berkurang sih orang-orang situ. Berkurangnya bukan karena jamnya dikurangin ya, tapi kalau menurut gue sih emang karena orang-orangnya takut buat datang ke toko-toko begitu. Karena apa? Ya emang resiko sih. Dimana lu pas datang kan kita nggak tahu tuh siapa aja yang kena. Terus ada yang juga tanpa gejala kan tapi positif. Ya itu, jadi yang mau bikin orang takut tuh itu, jadi was-was. Tapi ya gua harap kita semua masih diberi kesehatan ya, tetap jaga kesehatan, pakai masker kemana-mana, men. Serius ya, walaupun menurut lu masker itu nggak penting lah, misalkan lu dulu sebelum ada covid nih, ngapain sih pakai masker gini-gini. Gue juga sama, dulu nggak pakai masker. Berhubung ada kayak gini ya kita juga nggak rugi kok pakai masker, nggak ada salahnya. Itu juga buat kebaikan lu semua. Gue punya cerita nih, jadi gue kerja di retail kan, ada bapak-bapak nih masuk ke toko kan, dia bilang sama anaknya, mau apa dek? Anaknya bilang mau es krim yang mana? Yang ini, jangan dipegang, kata bapaknya gitu. Kata gue, gimana sih nih bapak-bapak, jangan dipegang, es krimnya mau apa? Kok jangan dipegang? Tadi nanya mau es krim apa, giliran anaknya nunjuk nggak boleh dipegang. Itu kan freezer es krim kalau di toko-toko kan lumayan tinggi ya. Terus itu anak itu umur berapa tahun ya? Ya kira-kira dia belum nyampe lah di freezer itu, tapi udah mulai bisa ngomong sih. Freezer itu kan tinggi. Freezer es krim ya, bukan cooler. Cooler sama freezer beda. Dia nunjuk, anak itu nunjuk mau minta apa gitu. Dan bapaknya itu nggak ngegendong itu anak. Bapaknya itu udah diem aja. Terus bapaknya nanya mau es krim apa? Pas anaknya mau nunjuk, jangan dipegang lah. Kan aduh, gue sampai nggak bisa mikir. Ya misalkan lu takut anak lu megang itu karena ada corona kan. Gue tahu, gue nggak ngelarang. Cuma kalau emang lu takut ya kenapa anak lu bawa? Kenapa lu nggak nyuruh anak lu diem di rumah dan lu yang beliin? Lah lu datang ke toko.
bawa anak. Tapi ya sama kayak lu datang ke kandang macan, tapi takut anak lu digigit macan. Lu bilang jangan deket-deket situ, nanti digigit macan. Ya nggak bisa, lu ada di kandang macan, men. Ya lu kalau mau anak lu nggak kenapa-napa ya jangan diajak masuk ke kandang macan. Ya udah lu aja yang bisa bertahan. Maksudnya lu yang udah gede, yang udah tua, yang bisa defense sendiri. Cukup aja lu bilang sama anak lu, nanti papa beliin es krim. Selesai urusan. Terus ada lagi nih, ibu-ibu bawa anak. Nah di toko di itu gua, tempat kerjaan gue itu ada ATM kan, mesin ATM. Anaknya ada 3 kalau nggak salah, dibawa semua sama dia. Anaknya ada 3 dan ibunya itu lagi ke ATM ngambil duit ATM. Nah ATM di tempat gua ada 2 kan waktu itu. Ibunya di sebelah lagi ngambil duit. Anaknya yang 3 itu mainin ATM dipencet-pencet tombolnya, dipukul-pukul itu tombolnya. Ya lu bayangin kalau misalkan itu ATM rusak pas orang lain mau make, terus ATM-nya rusak, siapa yang mau tanggung jawab? Jangan nyalahin gua yang nggak negor ya, karena kerja di retail itu kalau misalkan kita negor agak tricky juga sih, agak gimana ya, serba salah. Lu negor nanti dikiranya gimana kan, nggak lu tegur itu sarana umum gitu. Ya harusnya peran orang tua sih di situ, peran orang tua sih menurut gua. Kenapa anaknya dibawa dan kenapa dia tahu anaknya lagi main ATM didiemin aja? Itu beneran didiemin loh, anaknya lagi mencet-mencet itu, dan orang tuanya habis keluar dari ATM itu dia belanja, anaknya masih mainin di ATM itu. Pas orang tuanya pergi baru anaknya gue tegur, jangan dimainin, nanti rusak. Dan anaknya emang pala batu sih. Isi video gue paling cuma gitu-gitu aja, cuma jalan-jalan sambil cerita-cerita lah. Lebih mirip kayak podcast, cuma bedanya ini gambarnya lagi di jalan, lagi naik motor. Ya tapi kan sebenarnya motovlog itu kan yang ngerekam kejadian yang ada di jalan, ngerekam obrolan-obrolan lu pas lagi naik motor. Jadi ya nggak ada salahnya kan misalkan kita cerita atau ngobrol. Mulai kacau, klakson di mana-mana, mulai kacau. Kayaknya ke puncak seru deh. Seru gak sih? Coba kalau yang misalkan itu mau gue bikin video ke puncak, ya mungkin next bisa gue bikinin. Kayaknya seru sih, soalnya gue ke puncak udah berapa kali ya. Ya masih bisa dihitung lah, soalnya kan jarang ada waktu kosong juga gue. Waktu itu pas emang kesempatan lagi kosong pas hari Minggu sama temen gua. Bagus loh, bagus. Maksudnya pas perjalanannya itu lu nggak nyangka men. Itu ya Allah, dari Bekasi kan, kotanya kayak gini, macet di mana-mana, panas, dan lu tahu-tahu ngelihat, lu jalan tuh terus tahu-tahu ketemu bukit yang kayak gitu tuh jadi kaget, bener-bener kaget. Makanya di sini tuh puncak tuh istimewa banget buat orang-orang sini. Lu mau ngerasain hawa dingin ya cuma di puncak doang bisanya.
macetnya tuh, lihat ini tuh dari itu semua Bogor. Ada Pak polisi nih, sekalian ngetes kena tilang nggak ya kalau pakai kamera ini, kamera HP ini. Oh enggak, ternyata enggak. Ya berarti aman dong. Oh iya, tadi mau nunjukin itu ya, cucian motor yang kata gua unik pakai hidrolik tuh. Gue sebenarnya bukan ke uniknya sih. Jadi kalau misalkan kita nyuci manual nggak pakai hidrolik kan kolong motor itu kan nggak kena, susah gitu ngebersihin. Nah jadi gue nyucinya ke dia terus karena kolong motor gue bersih. Jadi bener-bener bersih nyuci motornya. Cuma harga di sini tuh nyuci motor rata-rata 17.000 ke atas. Nggak ada yang 10.000 tuh. Cuma nggak tahu ya tempat lain apa. Soalnya gue jarang sih nyuci ke tempat lain. Kalau sekalinya udah bersih di situ udah nggak ini. Tapi rata-rata kalau buat motor gue ya yang 150 cc ke atas itu 25 ribuan. Sama kayak harganya cukur rambut, ya Allah. Ini tempat cuci motornya, simpel sih tempat cuci motornya. Tuh, lu lihat sendiri. Pakai hidrolik kan, gokil nggak? Motor gua. Tuh ya Allah, kayak gitu. Tadi mau dicuci hujan, jadi baru kecuci sekarang. Udahlah, bersih tuh. Ntar kita lihat selanjutnya. Ya udah selesai nyucinya. Oke guys, nyucinya udah selesai. Pas udah selesai nyuci ternyata apa? Hujan. Nice, perfect dah. Yaudah, kayaknya cukup sampai di sini aja dulu. Niatnya emang tadi kan cuma mau nyuci motor, tapi malah jalan-jalan. Berhubung ini juga hujan, jadi dah gue closing aja lah. Jangan lupa buat yang baru gabung di channel YouTube gue, langsung aja ya ketik subscribe, like,
comment, and share. Gue David Ali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.